Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Florensa dengan NIM 240712923 dari kelas TPKA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang produksi NaOH. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan NaOH menggunakan sel membran. Proses pembuatan soda kaustik atau NaOH ini menggunakan teknologi sel membran, yang dimana teknologi ini adalah metode yang paling modern dan juga ramah lingkungan dibandingkan dengan metode sel merkuri atau diafragma. Adapun karakteristik dari pembuatan NaOH menggunakan membran sel, yaitu yang pertama ada di umpan brine dengan konsentrasinya itu 315 sampai 330 gram per liter dengan 3 batas pengotor, yaitu CaO dengan 5 ppm, MgO 0,8 ppm dan juga SO4-2 0 sampai 0,3 gram per liter. Lalu untuk kondisi operasi dan juga outputnya itu berada di suhu 90 sampai 105 derajat dengan pH 10,5 sampai 11, di mana output dari operasi ini akan menghasilkan 12 sampai 14% NaOH dan juga 14 sampai 16% NaCl. Untuk sifat fungsional elektriknya itu ada elektromotive force dengan 2,95 sampai 3,8 volt dengan arus 15 sampai 150 kA, efisiensi arusnya 93 sampai 98% dan juga konsumsi energinya itu ada di 2200 sampai 2900 kWh per ton Cl2. Untuk umur elektrodanya itu ada 4. Untuk anoda grafit dia bertahan dengan rentang 240 sampai 280 hari. Lalu untuk logam anoda dia bertahan 5 tahun. Untuk katoda asbes dia bertahan 4-5 bulan dan juga katoda abses plus polimer akan bertahan selama 24-36 bulan. Sel membran ini memiliki dua sifat selektif membran. Yang pertama itu adalah permeabel terhadap kation, di mana Na+ akan lewat dalam bentuk terhidrasi, dan juga sifat kedua adalah impermeabel terhadap anion, di mana membran ini akan memblokir Cl- dan juga OH- serta air bebas. Nah, ini adalah gambaran besar dari bagaimana proses pembuatan NaOH menggunakan membran sel. Namun sebelum membahas proses utama dalam pembuatan NaOH menggunakan membran sel ini, mari kita membahas tentang komponen-komponen utama yang ada di dalam alat ini terlebih dahulu. Komponen utama dari sel membran itu ada 3. Yang pertama itu adalah komponen anode atau positif, yang mana di gambar ini dapat kita lihat pada sisi kiri ini, di mana sisi ini biasa terbuat dari titanium yang dilapisi atau kotak titanium. Nah, di bagian sinilah si gas klorin atau Cl2 ini akan dihasilkan. Lalu bagian kedua adalah katode atau negatif, yang di gambar ini adalah bagian sisi kanannya, di mana bagian ini biasanya terbuat dari nikel dan juga di sinilah gas hidrogen H2 dan juga natrium hidroksida NaOH akan dihasilkan. Lalu untuk bagian komponen terpenting yaitu yang ketiga adalah membran penukar ion atau ion exchange membran. Ini terletak di tengah-tengah yang dimana ini berfungsi sebagai penyaring yang sangat efektif. Langsung saja kita akan membahas tahap utama dalam pembuatan NaOH menggunakan sel membran. Tahap pertama adalah tahap oksidasi di ruang anode atau sisi positif yang ada di sisi kiri dari gambar ini. Nah, proses ini dimulai ketika larutan garam jenuh atau saturated brine akan dialirkan ke dalam ruang anode. Disinilah terdapat elektrod titanium yang sangat tahan korasi. Untuk mekanismenya itu, arus listrik searah akan memaksa ion klorida atau Cl- untuk melepaskan elektronnya pada permukaan anode. Proses pelepasan elektron inilah yang disebut dengan proses oksidasi. Lalu, dua ion klorida atau Cl- akan bergabung untuk membentuk satu molekul gas klorin yaitu Cl2. Gas Cl2 ini akan naik ke bagian atas tangki untuk ditampung dan diolah lebih lanjut. Untuk sisa brine ini, karena ion kloridanya itu berkurang, maka larutan garamnya akan menjadi lebih encer dan akan dialirkan kembali melalui saluran brine konsentrator untuk dijenuhkan kembali dengan garam baru. Selanjutnya adalah bagian membran penukar kation atau ion exchange membran, di mana membran ini berada di tengah-tengah yang ada di gambar ini. Membran ini bukan sekedar penyekat, namun melainkan komponen paling berteknologi tinggi dalam sistem ini. Membran ini terbuat dari polimer khusus yang memiliki muatan negatif tetap. Hal ini membuat ion bermuatan negatif seperti Cl- dan OH- tertolak secara elektrostatis.
Lalu hanya ion natrium atau Na+ yang bermuatan positif yang diizinkan melewati melalui pori-pori membran menuju ke sisi katode. Ion ini bergerak membawa molekul air di sekitarnya yang membantu menjaga kelembapan membran agar tetap konduktif. Selanjutnya adalah tahap terakhir dari proses ini, di mana adalah tahap reduksi di ruang katode atau sisi negatifnya. Di sisi lain membran terdapat ruang katode yang ada di sebelah kanan ini yang berisi elektroda nikel dan dialiri air murni. Listrik di katode akan memecah molekul air atau H2O dalam proses yang disebut dengan reduksi. Elektron yang dikirim dari anode akan ditangkap oleh air, yang nantinya akan menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan menyisakan ion hidroksida atau OH-. Ion Na+ yang baru saja menyeberang dari ruang anode akan langsung berikatan secara kimiawi dengan ion OH- yang melimpah di ruang si katode ini. Nah, pertemuan inilah yang akan membentuk si molekul natrium hidroksida atau NaOH. Larutan NaOH yang terbentuk ini biasanya akan mencapai konsentrasi standar industri sebesar 33%. Produk ini sangat murni karena hampir tidak mengandung sisa garam atau NaCl berkat penghalang dari ketat si membran yang di tengah tadi atau si ion exchange membran yang tadi. Materi terakhir adalah efisiensi dengan injeksi oksigen atau O2, di mana ada inovasi, yaitu alih-alih membiarkan air membentuk gas hidrogen, oksigen ini akan ditiupkan ke ruang katode. Oksigen ini bereaksi dengan proton yang akan menghasilkan pemecahan air yang membentuk molekul air kembali. Dampak dari si proses ini adalah reaksi ini jauh lebih ringan secara energetika sehingga tegangan listrik yang dibutuhkan sel menurun drastis. Secara ekonomi, pabrik bisa menghemat biaya listrik sampai 33%. Meskipun harus mengorbankan produksi gas hidrogen yang biasanya menjadi produk sampingan yang dapat bernilai jual. Mungkin sekian video pembahasan saya tentang pembuatan NaOH menggunakan membran sel. Semoga video ini dapat berguna bagi orang yang menontonnya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.